Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Haleluya, Shalomnya, Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau doa bersama, kita bacakan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Itu doa Bapa kami, mari sama-sama kita bacakan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Akan bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bersama-sama katakan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan
naikkan pujian ini dari awal kembali, katakan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Oh, Dia berikanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil namanya, serukan. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan pujian ini. Yesus, Yesus, Tuhan. Inilah doa ucapan syukur anak-anakmu di tempat ini, Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menanggalkan segala beban kami, Tuhan. Di hadirat-Mu kami membawa ucapan syukur kami, Bapa. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita nyatakan. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dengan iman percayamu katakan kembali pujian ini. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan bersama kembali. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Serukan namanya, panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan, ku tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Oh, ku tinggikan, ku agungkan
hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Mari serukan namanya, panggil namanya Yesus. Engkau yang layak bertahta di atas setiap pujian anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau datang bawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan kembali, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bersama katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Menaikkan pujian ini dengan ucapan syukurmu. Katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu. Oh, Yesus, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama untuk memuji menyembah-Mu. Lebih dahsyat lagi, kita yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita bersama. Katakan amin. Berkasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sambil berikan salam kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat gigi panjinya.
Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan kembali. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Serukan bersama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Yuk bersama-sama jemaat Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sekali lagi buat Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan bersama. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan bersama. Hey! Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan bersama. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Bersama. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Hey! Dia bangkit, Dia bangkit. Mari
silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita, sekaligus kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu Di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman dari Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian yang memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jadikan pujian ini sebagai doa kita, bersama-sama katakan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya
dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan pujian ini, katakan. Ku kan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami masih boleh melewati setiap kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu selalu ada buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita yang paling dalam kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan kembali, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Viti dari Paniko Nyotonya Harju. Silakan. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan,
Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna.
Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, artinya taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki
oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya, sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain. Hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyi tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan.
lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa
dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu.
raja bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari, tasoro. Sembah dia. Abba, urapi kami, Abba. Urapi anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami, taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Abba. Itu Engkau ya Abba, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan, agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Oh, angkat tangan saudara. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.